sudah ada salah satu perempuan cantik. Jadi instruktur freediving perempuan pertama di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian kalau kalian yang di Jakarta atau sering main di akuarium, dia ini adalah salah satu mermaid juga di akuarium di Jakarta. Kemudian salah satu owner di Jakarta Mermaid Schools. Kemudian ibu rumah tangga juga. Dan salah satu pendiri dari freediving school di Jakarta, yaitu Freediving Society. Inilah dia Nikita Vima, pemegang rekor Indonesia untuk disiplin open water dan kolam untuk perempuan. Sampai sekarang ya, Kanikia masih pegang ya? Iya. Apa-apa aja itu untuk di laut sama di kolam? Atau semuanya udah dipegang? Di laut aku cuma pegang constant weight, mono, by fin, free merchant. Yang no fins masih Audrey. Tapi bisa sama Audrey mah udah pensiun. Ya Audrey ya. Enggak ya. Kalau untuk di kolam udah semua ya? Statik, kolam, statik kayak masih dipegang Audrey. Sebenarnya rekornya sama sih aku sama Audrey kalau menurut official AIDA. Berapa emang? 456 ya. Nomor cantik gitu ya. Pernah 5 plus di waktu dia yang attempt sendiri itu ya? Sendiri ya. Terus no fins sama apa lagi sih? Mono si itu Safir sekarang. Safir ambilnya di mana kemarin? Ambil rekornya di mana? Di IDAK. Di IDAK. Oh. Iya, ingat tahun kemarin. Kak Cupe jadi jurinya kan? Iya. Belajar jadi juri maksudnya. Dia juri. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa menginspirasi juga teman-teman di luar sana bahwa kalau kita mau pasti kita bisa. Jadi seingat saya dulu itu Nikita Vima ini punya usaha jualan baju-baju baby ya? Iya. Itu masih jalan apa enggak ya? Jadi baju baby-nya masih jalan di Bali, ada toko fisik. Kalau dulu kan toko online, kalau sekarang toko fisik. Tapi udah nggak terlalu terjun di situ, jadi udah dikasih full consignment sama si tokonya, mereka yang ngatur, kita tinggal produksi aja. Oh begitu. Gila. Karena kalau ngurusin clothing lain lagi nggak keurus juga, semuanya udah banyak yang minta diurus dari mermaid school iya, dari freediving iya, terus dari aquarium iya. Nyanyi masih nyanyi? Nyanyi sejak freedive aku mulai tinggalin sedikit demi sedikit dan sekarang udah completely nggak nyanyi lagi. Tapi kalau ada tawaran, tapi memang awalnya penyanyi atau cuman hobi aja sih? Awalnya dulu hobi, jadi hobi nyanyi, terus begitu ada pencarian bakat nyanyi Indonesian Idol, aku ikut. Aku ikut di Surabaya. Nah di situ pas ikut kepilih sampai 24 besar di Indonesian Idol. Nah di situ udah terlanjur kecebur di situ, jadi ya udah aku coba karir di situ. Terus aku ikut nge-backing vokal Yovie and Nuno selama berapa tahun. Terus aku ke Empat Mata juga ikut nge-backing sama Mas Tukul. Iya. Terus ikut juga Mas Tukul tour kemana-mana. Sampai saat aku udah mulai nikah dan punya anak, itu aku udah nggak mulai nyanyi lagi karena jadwalnya nggak bisa aku kontrol. Jadi jadwal mereka nyanyi yang kadang sampai jam 12 malam, jam 1. Waktu itu aku juga lagi pregnant, jadi aku kayak ngurang-ngurangin kegiatan. Terus sampai pada akhirnya aku udah lahir anaknya, udah nggak kepegang apa-apa. Si Yuko ya. ribut sama anak, udah kayak fokusnya beda lagi ke situ. Iya. Jadi akhirnya memilih untuk fokus di freediving, mengurus freediving, mermaid. Maksudnya kalau boleh tahu
apa sih sebenarnya yang membuat akhirnya memilih nyanyinya ditinggal, ya clothingannya dikasih ke Enggak. orang, ditinggal. Emang apa yang menarik dengan dunia underwater ini? Apakah memang tuntutan pekerjaan atau ada hal lain yang mungkin Kak Niki bisa share ke kawan-kawan? Jadi dulu waktu masih kecil kan aku besar di Bali. Terus kegiatan aku sehari-hari itu ya sekolah. Terus kalau kita lagi ada waktu libur, ada waktu main, kita mainnya ke laut atau ke pantai. Kalau dulu tuh emang lagi kerajinan surfing kan, jadi mainnya tuh surfing sama teman-teman sekolah juga, yuk surfing yuk. Karena kita nggak ada hiburan lain di Bali. Di Bali itu cuma ada air, pantai, laut, terus mall pun cuma ada satu. Jadi kita ke mall tuh sampai bosen, kayak ya udahlah di laut aja gitu. Akhirnya pas ke laut, sering main di laut, ya udah terbiasa sama air. Terus begitu aku udah mulai pindah ke Jakarta, kan udah beda tuh pathnya, udah ke nyanyi segala macam. Terus karena waktunya nggak bisa diatur, akhirnya aku waktu itu sempet nggak tahu mau ngapain, kayak ya udahlah mungkin emang kegiatannya emang di rumah aja, terus sambil buka bisnis clothing itu kan. Tapi pas waktu diajakin teman mulai balik lagi ke air, itu aku kayak ya ampun ini enak banget kayaknya kalau kerja di air lagi. Kayak dulu kan sering di air, terus nih kalau misalnya kegiatannya di air lagi tuh kayaknya kok enak ya. Terus pas waktu nyobain course free dive, dulu tuh sebenarnya kan waktu masih kecil ya kita emang tahan nafas, terus main di air dan nggak tahu itu free dive kan, kayak cuma nyelam tahan nafas, terus sama teman-teman, siapa lo paling tahan nafas nama yuk gitu, kayak adu-aduan gitu. Cuman kita nggak tahu itu namanya free dive. Justru malah pas waktu di Jakarta, aku baru tahu tuh ada free diving yang bener, ada course-nya gitu. Terus aku ikut, dan ikutnya juga ke Bali karena waktu itu lebih mudah di Bali, aku rumah di situ jadi lebih gampang untuk tektokannya, jadi aku ikut ke yang di Bali. Pas waktu ikut course itu aku ngerasa kayak oh ternyata ada ininya juga ya, ada sekolahnya yang benernya, jadi kayak ternyata nggak bisa dianggap enteng kalau kita tahan nafas di dalam air gitu, karena jadinya berbahaya. Dari situ aku mulai cari-cari tahu lagi. Terus pas waktu ngelihat foto mermaid di bawah air, itu aku kayak tertariknya, kayak aku tertarik nih sama mermaidan, kayak foto-foto di bawah air, foto-foto cantik. Jadi tujuan aku waktu itu pertama kali free dive, pengen foto-foto cantik aja di bawah air gitu. Terus pas waktu udah dapat nih foto cantik di bawah air, aku upload ke Instagram. Terus ada agensi dari luar yang nawarin jadi mermaid. Di situ mulailah dari situ. Itu berjalan sangat-sangat cepat sekali ya. Jadi dari semuanya nih, kalau boleh tahu nih kita, rekor iya, kemudian lu udah punya sekolah sendiri, secara bisnis semuanya mungkin udah running dan lain-lain. Sebenarnya lu masih mau ngejar apa lagi nih di dunia free diving atau underwater ini? Masih ada mimpi yang lu mau kejar lagi nggak? Kalau mimpi di free diving sebenarnya masih banyak, tapi tergantung segi mana gitu. Jadi kalau misalnya dari segi rekreasi free diving, aku kayak masih pengen explore tempat-tempat free dive, kayak aku pengen ke Antartika free dive di utara. Terus aku pengen free dive sama whales, terus aku pengen free dive ke tempat-tempat yang majestic lah buat orang-orang. Masih ada keinginan buat rekreasi ke sana. Terus kalau dari segi atlet juga aku masih pengen terus tunjukin yang terbaik lah ya. Iya, tunjukin yang terbaik, pengen tahu seberapa jauh sih aku bisa di sini gitu. Terus dari segi sekolah juga aku masih pengen develop sekolah ini, entah mungkin nanti punya dive center sendiri atau punya, aku nggak tahu, tapi yang penting aku masih ongoing di sini, masih banyak plannya. Jadi sebenarnya apapun tujuannya Nikita dan teman-teman di sana, kita semua bakal support
kita bakal support semua, mudah-mudahan lancar. Nah kalau boleh tahu aktivitas underwaternya kan ada 2 nih, jadi instructor freedive dan jadi mermaid, sekaligus instructor mermaid juga. Lalu kalau boleh pilih dari kedua-duanya ini mana yang paling menyenangkan atau dua-duanya menyenangkan? Sama-sama di air, jadi sama-sama menyenangkan. Tapi skillnya kan agak berbeda ya? Iya, berbeda. Cuman kalau di mermaid itu kita lebih kayak ekspresi kita sendiri untuk ekspresi diri, explore. Karena entertain-nya ada ya? Secara entertain lah. Secara kayak kita kayak penyanyi, ada yang namanya penyanyi entertainment yang buat di industri yang mereka mengikuti tren kayak sekarang lagunya lagi apa, tapi sebenarnya dalam hati mereka sebenarnya hatinya rock gitu. Ya sama kayak ini mermaid tuh kayak ekspresi buat kita di air untuk entertain, untuk segala macam. Tapi kalau di freedive kayak aku lebih ke trainingnya. Kalau freedive lebih seneng, lebih suka sama proses training, lebih suka sama proses. Kalau rekreasi paling ujung-ujungnya aku juga pakai mermaid-tail. Kalau misalkan dive di mana gitu pasti aku bawa mermaid-tail buat fun-nya, buat entertain-nya. Tapi kalau misalkan emang benar-benar mau fokus sama training ya aku lebih ke freedive. Beberapa bulan lalu saya pernah ngomong sama Kak Pia, si Mermaid Pia, khusus untuk bidang mermaid-nya itu sendiri ya. Dan saya pernah bilang sama dia kalau become a mermaid itu sebenarnya tidak semudah yang orang lihat, tidak semudah. Karena jujur di awal mermaid itu mulai muncul di Indonesia sebagai as a business. Saya kan orang yang nggak terlalu percaya sama mitos bahwa mermaid itu ada. Cuman kok kesini-sininya jadinya kok kayak ada yang menarik kan. Jadi akhirnya saya coba untuk diskusi. Nah orang yang saya temani diskusi itu adalah Michael. Dan Michael bilang mau coba, ayo kita coba. Ya udah kita coba. Dan itu susahnya minta ampun loh. Maksudnya untuk serius untuk seukuran coba kita. Pakai mermaid-tail? Iya, saya pakai mermaid tails. Untuk seukuran ini teman-teman boleh kalau nggak percaya nanti kalian coba tanya Michael. Untuk seukuran kita yang sudah punya basic lah sedikit tentang freediving, itu susahnya minta ampun loh. Bukan masalah tahan napasnya loh, tapi ya betul tadi. Bagaimana caranya? Lu kalau nggak berekspresi underwater, lu bukan mermaid, ya kan? Iya. Kalau hanya sekedar kicking, dolphin kick, meliuk-liuk, ya dynamic monofin juga ya seperti itu. Tapi kan ada tuntutan smile, ada tuntutan mengekspresikan. Terus bajunya yang mengekspresikan konsep yang ada dan lain-lain, itu menurut saya sangat susah. Dan memang betul basic freediving skill menjadi support yang paling nomor 1 ya, bantu. Ya. Rata-rata yang punya basic freediving untuk langsung pindah ke mermaid itu mereka lebih mudah daripada mereka yang belum pernah sama sekali. Tapi bisa, walaupun mereka nggak punya basic freediving ya sebenarnya kalau mereka hatinya udah aku pengen jadi mermaid bisa aja. Iya. Melihat perkembangan freediving kita di Indonesia, kalau boleh tahu opini dari seorang Nikita, kalau ada orang yang pengen jadi instructor freediving di zaman sekarang loh ya, kira-kira dia harus punya bekal apa gitu? Bukan menggurui, tapi ya nggak apa-apa kita share pengalaman, kita bagi informasi supaya dia nggak ekspektasinya itu tidak maksudnya kayak dia lihat loh kita bagus ya, dia bisa gini enak ya jadi instruktur ya, atau dia lihat coba di timur sana enak loh jadi gini, tapi kan dia nggak tahu histori sebelum itu. Sosial media kan kadang tidak sesuai dengan realita ya. Jadi kira-kira modal apa sih secara personal, secara konsep freediving as a business juga, terserah opininya Kak Niki seperti apa. Kalau menurut aku buat teman-teman yang udah mulai arahnya mau ke sana, pasti kan kita
banyak nih tujuannya untuk jadi instruktur apa gitu. Ada yang tujuannya untuk bisnis, ada yang tujuannya untuk mencari mungkin visibility, ada yang tujuannya untuk hanya untuk mencari berbagi gitu. Tapi kalau menurut aku basic yang paling utama menjadi seorang instruktur, menurut aku pribadi adalah rasa ingin berbagi. Jadi ketika mereka memiliki rasa ingin berbagi, itu merupakan hal yang sangat luar biasa buat saya, karena nggak ilmu itu hal yang paling mahal dan aset yang paling berharga. Karena kadang orang yang memiliki ilmu banyak, mereka tidak mau berbagi karena mereka ingin diri mereka ya, ini punya gua sendiri, rahasia gua nih, kayak kita punya resep rahasia untuk memasak, kita nggak mau share ke orang lain karena takut ada orang lain yang meniru gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya instruktur yang paling baik adalah ketika mereka mempunyai rasa ingin berbagi dari hati. Jadi mereka ketika mereka berbagi ilmu, mereka percaya ilmu itu akan kembali lagi seperti kepada mereka 10 kali lipat. Jadi pada saat waktu saya pertama kali berpikir untuk menjadi instruktur, saya hanya memikirkan apa yang saya beri akan kembali lagi berbalik menjadi bentuk lain berkali-kali lipat gitu. Jadi saya tidak ada bermaksud untuk menggurui, saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman gitu apa yang saya miliki. Kalian boleh ambil sebanyak mungkin, boleh tanya sebanyak mungkin apa yang saya alami, dan saya tidak berharap apapun dari kalian, tapi itu justru malah menjadi experience baru buat saya. Jadi nggak sedikit pengalaman yang saya pernah capai. Murid itu memberikan pengalaman jauh lebih banyak timbang saya yang memberikan experience. Jadi saya pun yang sekarang menjadi instruktur pun karena murid-murid memberikan experience kepada saya, tidak yang kayak misalkan ini murid A, murid B, murid C. Jadi saya ketika mengajarkan murid A, saya harus lebih sabar. Ketika mengajarkan murid B, saya harus lebih ini. Jadi mereka justru yang malah memberikan input kepada saya sendiri untuk menjadi instruktur yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi menurut saya modal awal yaitu tadi ada rasa ingin berbagi dari hati. Lalu untuk masalah, banyak juga yang menemui masalah finansial ya. Karena dulu saya juga nggak pernah bermaksud untuk menjadi instruktur, tapi karena jalannya ke sini pasti selalu ada aja jalan untuk bisa menjadi instruktur. Entah itu dengan cara magang, itu kalian bisa menjadi instruktur, entah dengan cara mengikuti kompetisi, kalian bisa bisa mendapatkan hadiah atau apa yang membantu secara finansial. Jadi banyak, kalau menurut saya sih soal modal, karena saya dulu pernah terjun di bisnis. Saya pernah membangun bisnis hanya dengan modal yang cukup kecil, hanya dengan 20.000 saya sudah bisa membuat clothing line dan sekarang udah jadi toko di Bali gitu. Jadi menurut saya modal itu bukan soal money, modal itu soal niat gitu. Kalau kalian udah punya niat, semua pasti akan jalannya gitu. Jadi ya itu. Kalau untuk menjadi instruktur, kita harus tahu dulu tujuan kita kemana. Dari situ baru kita mulai develop lagi. Iya. Menarik. Jadi ini angle baru ya sebenarnya, karena kemarin kan saya sempat ngobrol sama teman-teman yang lain, teman-teman instruktur yang lain. Semua punya point of view memang yang berbeda dan menarik menurut saya. Memang pada dasarnya memang kita harus share sesuatu ya. Cuman memang sama seperti yang Kak Cupe lakukan sekarang ini, berbagi melalui platform. Itu menurut saya bagus gitu. Itu menurut saya hal yang dilakukan sangat baik untuk instruktur, karena instruktur yang besar pun mereka melakukan itu gitu. Mereka mempunyai rasa berbagi dari hati, entah dengan cara mereka melakukan coaching, entah mereka dengan cara melakukan di platform. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan cara itu. Iya. Thank you. Membedakan
membedakan seorang instruktur merasa muridnya tuh merasa dipeluk gitu. Jadi tidak hanya instruktur yang saya hebat, saya jago, lo kalau mau belajar sama gua sini bayar gitu. Tapi mereka juga punya rasa berbagi tanpa pamrih gitu, tanpa ada lo harus bayar atau enggak, atau ya bukan masalah itu gitu. Ya. Butuh nggak strategi marketing dan lain-lain untuk sebagai, maksudnya modal pengetahuan selain kita mentransfer ilmu freediving kita ya, maksudnya modal strategi digital marketing lah zaman sekarang itu penting nggak jadi modal kita sebagai seorang instruktur di zaman sekarang ini? Menurut aku penting karena di zaman sekarang kita emang cara marketing kita mostly digital, jadi nggak seperti zaman dulu ya door to door. Kalau sekarang kita punya platform, kita punya media yang bisa kita pakai untuk kita market, menjual apa yang kita miliki gitu. Jadi itu sangat membantu. Saya pribadi pun jualannya, saya kayak jualan course itu sebenarnya dari Instagram aja gitu, nggak pernah yang sebar-sebar flyer atau apa, karena memang zamannya orang udah digital. Jadi kalau misalkan mereka memiliki kemampuan yang baik di bidang marketing digital, itu menjadi nilai tambah buat mereka untuk menjual apa yang mereka miliki. Tapi ini kita sebutkan perihal instruktur yang sudah kompeten ya, tidak yang mereka menjual sesuatu tapi barangnya belum bagus. Jadi tetap mereka akan menjual dengan baik ketika mereka memiliki value pada saat mereka menjual hal tersebut. Freediving Society atau Nikita Vima ini sebenarnya sudah berapa tahun jadi instruktur atau mengajar? Aku 2018 akhir itu udah selesai requirement untuk menjadi instruktur. 2018 Desember, 2019 officially certified dari Pure Apnea. Jadi ya betul. Kira-kira selama jadi instruktur, entah itu instruktur mermaid atau instruktur freediving itu sendiri, ada hal-hal menarik apa sih kira-kira yang bisa didapat, atau semuanya menarik, atau ada yang kira-kira ini mengganggu banget ya? Sebenarnya aku suka sih kalau misalkan aku dapat murid baru, terus mereka excited gitu, mereka excited dari hati kayak aku pengen belajar freedive itu kayak dari hati aku tuh kayak sini ini aku bantu biar kamu bisa. Itu akunya jadi excited, jadi tiap kali aku merasa kayak bosan atau down gitu, terus tiba-tiba dapat murid yang pengen belajar gitu, aku kayak mereka jadi penyemangat aku. Ngerasain kan Kak Cupe juga kayak gitu, kalau misalnya ada murid yang aku pengen belajar Kak Cupe, tolong please ajarin aku supaya bisa dive di 20 meter. Kita kan pasti kayak ayo. Pasti kan seneng ya dari hati. Itu kayak hiburan aku banget. Nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Walaupun dulu waktu aku sering nyanyi, ada orang ajarin gue nyanyi dong gitu. Masuklah sana ke sekolah musik, mesti gitu aku coba. Kalau ini tuh kayak terpanggil kayak ayo sini yuk sini. Kayak mereka kayak gitu pasti dibutuhin gitu. Iya. Terakhir kita bakal main games sama kan kita. Harus dijawab dengan cepat. Jangan dipikir lama. Cuman beberapa pertanyaan kok. Saya punya catatan di sini. Yang pertama, lebih memilih laut apa di kolam? Laut. Lebih memilih, ini tadi udah dijawab sih, menyanyi atau freediving? Freedive. Kalau ngajar atau atlet lebih pilih mana? Susah. Ngajar, kalau untuk long term aku ngajar. Enggak, satu aja, ngajar apa atlet? Untuk atlet ngajar, nggak tahu. Susah ya? Susah. Ya, susah. Lo harus pilih satu, ngajar atau atlet. Ini murid-murid lu nonton loh.
Atlet, tapi aku berbagi kok, aku tetap mengajar. Tetap. Ya rata-rata semua pilih atlet kok. Michael sama yang kawan-kawan yang lain juga semua pilih atlet. Karena mengajar kan sebenarnya walaupun nggak ngajar kita sudah mengajar sebenarnya. Maksudnya Ya, betul. memberikan contoh yang baik itu juga sebenarnya secara tidak langsung proses belajar mengajar. Walaupun nggak Setuju. tatap muka. Kurang lebih begitu. Kalau static atau free immersion pilih mana? Free immersion lebih gampang. Iya, maksudnya. Aku statik kayaknya. Oke. Jadi seorang mermaid atau menjadi seorang pelatih? Mermaid. Oke, kurang lebih begitu aja pertanyaannya. Cuman sedikit kok, minimal bisa menghibur teman-teman yang lain yang nonton supaya tidak terlalu serius kita ngobrol soal pembicaraan yang berat berbobot tadi itu. Terima kasih banyak Kani kita sudah mau join Melanesia Freedive podcast. Sama-sama. Episode ketiga. Sudah diundang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya sudah berbagi. Siap. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua cita-cita Nikita Fima Freediving Society, Jakarta Mermaid School dan pekerjaannya di kolam bisa lancar-lancar semua. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka sama channel Melanesia Freedive, kalian boleh like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kalian bisa update semua informasi tentang Melanesia Freedive. Kurang lebih seperti itu. Saya Hendra Iriansyah pamit. Nikita Fima di sebelah saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.